네가 내 여자 꼬셨냐? 자, 다음 4번 백현진. Let's get it in Rambo. Tatarat. Ayo belum cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Film ini mengisahkan kehidupan sekolah SMA di tahun 1999. Saat itu, seorang gadis bernama Bora sedang memarahi sahabatnya, yaitu Yundu. Karena saat itu, Yundu tak jadi pergi ke Amerika untuk menjalani operasi penyakit jantungnya. Diketahui saat itu, Yundu merasa dilema dengan perasaannya karena dirinya merasakan jantungnya berdebar kencang bukan karena penyakitnya. Karena diketahui jika sebelumnya Yundu menjaga toko baju milik ayahnya, kemudian Yundu melihat sosok cowok tampan datang ke tempatnya. Cowok itu memakai seragam SMA yang sama dengan sekolah barunya. Dan Yundu melihat nama di seragam cowok tampan itu, yaitu Hulingjin. Sontak Yundu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Kemudian hal itu diceritakan pada Bora. Namun di sini, Bora tak mempercayai perasaan sahabatnya. Karena dulunya, Yundu juga pernah merasakan jatuh pandangan pertama ke beberapa cowok. Namun perasaan itu tak serius. Kemudian, Yundu meyakinkan Bora jika kali ini dirinya serius jatuh cinta kepada cowok itu. Kemudian, Bora memiliki sebuah rencana karena melihat keseriusan sahabatnya, yang dimana Bora menyuruh Yundu tetap pergi ke Amerika demi kesembuhan penyakit sahabatnya. Kemudian Bora akan mencari tahu sosok cowok tampan yaitu Hulingjin di sekolahnya nanti. Dan semua informasi itu akan Bora kirim lewat email yang baru dibuat olehnya. Mereka akan terhubung meskipun Yundu ada di Amerika. Singkat cerita, Bora bersiap masuk sekolah SMA-nya. Di hari pertamanya, Bora mendapatkan pesan dari Yundu jika dirinya sudah tiba di Amerika. Kemudian, Bora berangkat tergesa-gesa, melewatkan sarapannya demi sebuah misi untuk sahabatnya. Hingga saat Bora menaiki bus, tiba-tiba Bora tak sengaja bertemu dengan targetnya, yaitu Hulingjin. Sontak Bora tersenyum, karena dirinya percaya diri jika misinya akan berhasil. Namun kenyataannya tak semudah itu yang ada dipikirkan oleh Bora. Karena ternyata kelasnya terpisah antara khusus putri dan putra. Sontak, Bora langsung lemas saat berada di kelasnya. Kemudian teman kelasnya bernama Manim memberikan solusi, yang dimana mereka dapat bertemu dengan para cowok saat di kantin sekolah. Di waktu jam istirahat, sontak Bora langsung bersemangat kembali. Hingga di waktu istirahat, Bora mengintai sosok Hulingjin, dimulai dari mengukur tinggi badan, ukuran sepatu, dan minum kesukaan Hulingjin, hingga hobinya berolahraga basket. Semua itu Bora catat di buku khusus dalam misi pengintaiannya. Dan juga diketahui, Hulingjin lumayan populer di sekolahnya dan memiliki sahabat bernama Unho. Kemudian Bora tak mengkhawatirkan kepopuleran Hulingjin, karena Hulingjin selalu bersama dengan Unho. Di sisi lain, Bora berhasil mengikuti Hulingjin sampai mengetahui tempat tinggalnya. Namun Bora masih memikirkan bagaimana cara untuk mendekati sosok Hulingjin. Kemudian saat jam pelajaran, Bora tak fokus dengan pelajarannya. Karena saat itu, Bora fokus melihat Hulingjin. Tiba-tiba Bora berteriak dalam kelas di saat melihat Hulingjin terjatuh saat main bola. Karena perbuatannya, Bora yang menjadi pusat perhatian dalam kelasnya. Hingga akhirnya, dirinya beralasan sakit, kemudian pergi izin ke UKS. Di sana, Hulingjin dan Unho yang kebetulan
Huinjin dirawat di kamar bersebelahan dengan Bora. Kemudian di balik tirai, Bora menguping obrolan mereka berdua, yang dimana mereka berdua akan masuk ekskul klub penyiaran, dan akan diadakan audisi untuk masuk dalam ekskul tersebut. Sontak Bora sangat gembira, karena rencana untuk dekat dengan Huinjin terbuka lebar. Singkat cerita, hari audisi ekskul klub penyiaran diadakan. Terlihat Bora menunjukkan bakatnya dan teriakan lantangnya. Diketahui, Bora menguasai belah diri taekwondo yang diajarkan oleh ayahnya. Mereka semua terpaku melihat aksinya. Di sisi lain, Huinjin tak jadi tampil. Setelah melihat kegigihan Bora, dirinya mengundurkan diri karena tak ingin bersaing dengan Bora. Sontak Bora terdiam, melamun, dan masih tak percaya jika dirinya berhasil masuk ke klub penyiaran bersama Eunho. Meskipun rencananya gagal, Bora tak putus asa, karena dirinya bisa mendekati Eunho, yang merupakan sahabat Huinjin. Kemudian, Bora melihat Huinjin mengantri di telepon umum sekolah, hingga Bora ikut mengantri, agar dirinya mengetahui nomor telepon Huinjin. Namun saat mengintip nomor terakhirnya, dirinya dihalangi Eunho. Sontak Bora sangat kesal, namun Bora tak putus asa. Malam harinya, Bora pergi ke telepon umum untuk mencari nomor telepon rumah Huinjin. Dengan bantuan panduan buku kuning nomor telepon, dirinya mencari nomor satu persatu. Di sini, Bora berpura-pura menjadi lembaga survei, hingga dirinya berhasil tersambung dengan nomor telepon rumah Huinjin. Namun sayangnya, Eunho yang menerima telepon tersebut dan mengenali suara Bora. Sontak Bora langsung menutup teleponnya. Keesokan harinya, Eunho bertemu dengan Bora di ruangan siaran. Saat itu Eunho membahas kejadian semalam. Meskipun Bora mengelak, Eunho tetap yakin jika panggilan itu dari Bora. Hingga Eunho membuat kesepakatan dengan Bora, yang dimana Eunho akan membantu Bora untuk mendekati Huinjin. Dengan syarat, Bora meminjam kaset film dewasa di rental milik ayah Bora. Kemudian, Bora membawa kaset tersebut. Namun sialnya, saat itu tiba-tiba ada pemeriksaan rutin di kelasnya. Hingga akhirnya, Bora dihukum di luar kelas dengan membawa kaset tersebut. Kemudian Eunho yang melihat itu, langsung mengambil kaset tersebut. Sontak Bora sangat kesal dengan Eunho, karena dirinya ditambahi hukuman membersihkan lapangan basket. Di malam harinya, Bora dikejutkan dengan Huinjin dan Eunho datang di rental kasetnya. Saat itu dirinya berpura-pura tak mengenal mereka dan menyodorkan formulir pendaftaran sewa kepada Huinjin. Hingga akhirnya, Yundu mengetahui nomor pagernya dan menelpon Huinjin dan memutarkan sebuah lagu. Kemudian, Huinjin mendengar pesan pagernya. Kemudian dirinya terkejut karena lagu tersebut sama dengan yang diputar oleh Bora saat di ruangan klub penyiaran. Di sini, Eunho tersenyum melihat bakat Bora sebagai seorang penyiar. Singkat cerita, sekolah mereka mengadakan sebuah festival. Bora dan Eunho bertugas untuk merekam acara tersebut. Saat itu, Bora tak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertanya kepada Eunho tentang sosok Huinjin. Namun di sini, Eunho malah menjelaskan detail kepribadiannya sendiri. Sontak Bora langsung kesal, karena dirinya sia-sia menulis hal itu. Hingga terjadi sebuah momen, yang dimana Bora mulai ada perasaan dengan Eunho. Di malam harinya, Huinjin dan Eunho terlibat perkelahian dengan geng Paradise, yang dimana geng tersebut paling ditakuti di wilayah tersebut. Sontak Bora yang mengetahui langsung datang untuk menyelamatkan mereka berdua dan langsung kabur dari sana. Beruntungnya, aksi tersebut dapat dihentikan karena ada mobil polisi patroli. Kemudian Bora sangat marah kepada mereka berdua karena berani melawan geng Paradise. Karena kejadian tersebut, Bora mendapatkan cedera di kakinya dan ayah sangat marah karena dirinya mengajarkan belah diri, bukan menjadi petarung jalanan. Keesokan harinya, Huinjin mengajak Bora untuk pulang bersama karena dirinya merasa bersalah dan berterima kasih atas bantuannya semalam. Hingga akhirnya, Bora dibonceng Huinjin.
Namun diketahui, Huinjin baru belajar mengendarai motor, dan motor tersebut merupakan motor pinjaman. Huinjin hanya bisa berjalan lurus, hingga mereka berhenti di tempat yang jauh, karena motornya mogok. Hingga akhirnya, mereka berdua pulang dengan mobil pick-up, dan datang ke tempat kafe, yang dimana Eunho bekerja paruh waktu di tempat itu. Di sini, mereka berdua mengobrol. Kemudian Huinjin mulai menyukai Bora, dan mengira Bora juga menyukainya. Sontak suasana menjadi canggung, dan Bora menolak dengan halus, karena sosok Huinjin merupakan cowok idaman sahabatnya. Hingga Bora kabur dari sana. Kemudian Eunho mengejarnya, karena tongkat Bora ketinggalan. Hingga akhirnya, Bora mulai menyukai sosok Eunho, karena perhatiannya yang begitu lembut. Saat di rumah, Bora tak ingin memberitahu sahabatnya tentang kejadian yang dialaminya. Singkat cerita, sekolah mereka mengadakan parawisata. Di sini Huinjin menyatakan perasaannya di depan semua orang. Sontak Bora membawa Huinjin di tempat sepi, dan langsung marah kepadanya. Di sini, Bora tak bisa berkata jujur. Jika sahabatnya menyukainya, dirinya hanya dapat menolak perasaannya. Di malam harinya, di kamar penginapan Putri, sedang diadakan pesta. Dan di saat itu, Bora terlihat mabuk, dan pergi keluar. Kemudian, Bora bertemu dengan Eunho. Di waktu sama, guru mereka berpatroli. Hingga akhirnya, Eunho membawa kabur Bora di tempat yang gelap. Karena Eunho tak ingin gurunya mengetahui Bora sedang mabuk berat. Saat itu, Bora yang mabuk berat mulai mendekati Eunho. Terjadi adegan romantis di antara mereka berdua. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Eunho mulai tertarik kepada Bora. Dirinya selalu memandangi wajah Bora saat siaran, bahkan di waktu hujan. Eunho datang ke rental kaset Bora, karena dirinya akan bekerja paruh waktu di seberang rental Bora, hingga Bora curi-curi pandang saat Eunho bekerja paruh waktu. Dirinya tersenyum tersipu malu. Kemudian di malam harinya, Bora mengajak main adik di luar rumah, agar dapat bertemu dengan Eunho, hingga akhirnya mereka berdua mengobrol. Diketahui Eunho memiliki adik yang tinggal di Amerika, karena orang tua Eunho bercerai. Saat ini, Eunho tinggal sendirian, dan dirinya sangat menyukai film. Hubungan mereka semakin dekat. Di sini Eunho memberikan sentuhan manis, dan membuat Bora tak bisa tidur di malam hari itu. Keesokan harinya, terlihat Bora riang gembira. Dirinya akan nonton film bersama Eunho. Di waktu yang sama, Bora bertemu dengan Yundu. Dirinya sengaja tak mengabari kepulangannya, agar sebagai hadiah kejutan, operasinya berjalan lancar. Mereka berdua menangis haru di tempat Eunho bekerja. Kemudian, Bora memperkenalkan kepada Eunho dan Hyunjin. Di sini Bora merasa senang melihat Yundu kembali pulang dengan selamat. Kemudian, Bora sangat terkejut mendengar fakta dari Yundu jika sosok cowok yang disukai oleh Yundu adalah Eunho, yang dimana diketahui jika awal pertemuan mereka, Eunho memakai seragam Hyunjin, dan Yundu mengira sosok pria itu bernama Hyunjin, terlihat dari name tag-nya. Kemudian Yundu menunjukkan foto yang sudah dikirim oleh Bora. Bora hanya terdiam tak percaya, dan sekarang mereka berdua menyukai cowok yang sama. Di sini Bora memendam perasaannya, dan tak berani mengatakan kepada Yundu jika dirinya menyukai Eunho. Sore hari, Bora terlihat lemas saat melihat Eunho bekerja. Dirinya sangat dilema dengan perasaannya. Di sisi lain, Yundu sangat gembira melihat sosok pujaannya. Kemudian Bora bertemu dengan Yundu untuk berani berkata jujur soal perasaannya. Namun niatnya terhenti karena melihat bekas operasi di dada Yundu. Di sini Bora khawatir jika dirinya berkata jujur kepada sahabatnya. Hingga hari nonton film tiba, terlihat Eunho menunggu kedatangan Bora. Kemudian Eunho dikejutkan dengan kehadiran Yundu. Di sini Yundu menjelaskan jika dirinya disuruh Bora untuk menggantikannya karena ada urusan mendadak. Yang ternyata, saat itu Bora membantu tetangganya berkebun, ditemani oleh Hyunjin. Semua itu sebagai alasan, meskipun hatinya kesal, Bora merelakan kebahagiaannya demi sahabatnya. Malam harinya, Yundu bertemu dengan Bora. Di sini Yundu menceritakan pertemuannya bersama Eunho, yang dimana Eunho merupakan cowok yang baik dan selalu tersenyum kepadanya, dan hal itu membuat Yundu sangat bahagia. Di sisi lain Bora hanya terdiam membeku.
Kemudian Yundu curiga jika Bora memiliki hubungan dengan Hyunjin, sontak Bora menolaknya. Di waktu sama, Bora mendapatkan pesan pager, yang ternyata pesan itu dari Eunho. Sontak Bora langsung menutup panggilan tersebut karena tak ingin sahabatnya mengetahuinya. Hingga akhirnya Bora memakai telepon umum untuk menelpon Eunho. Di sini Eunho ingin bertemu dengan Bora karena dirinya tak datang sesuai janjinya untuk menonton film. Kemudian dalam hitungan 1 sampai 10, Eunho sudah di hadapan Bora. Pertemuan mereka berdua membuat hujan turun. Di sini Bora hanya terdiam, tak bisa berkata jujur kepada Eunho tentang Yundu yang mencintai Eunho. Di sisi lain, Eunho ingin mengetahui kepribadian Bora lebih banyak. Kemudian Bora merasa tak enak dengan Eunho. Akhirnya Bora meminta maaf kepada Eunho, yang dimana Bora meyakinkan Eunho jika dirinya tak benar-benar mencintainya. Kemudian Bora pergi dari hadapannya, dan hal itu membuat hati Eunho hancur. Dirinya sudah mempersiapkan sebuah surat untuknya. Awal pertemuan Eunho dengan Bora di rental kaset milik ayah Bora. Di waktu itu Bora mengambil kaset dewasa dan Eunho tertawa dan sangat penasaran dengannya. Di saat itu dirinya meminjam seragam Hyunjin, dan saat di jalan dirinya bertemu dengan Bora yang mengejar bus. Kemudian dirinya membantu Bora untuk menghentikan bus. Kemudian Eunho juga mengetahui jika Bora menguping obrolan mereka di UKS, dan juga Eunho sangat senang di saat Bora gabung di klub penyiaran. Karena hal itu, Eunho semakin tertarik kepada Bora. Namun Eunho sangat cemburu ketika Bora dekat dengan Hyunjin. Hingga Eunho menyadari jika cintanya tak terbalas. Keesokan harinya, Yundu semakin agresif mendekati Eunho, dan keadaan mereka berdua semakin canggung saat berada di klub penyiaran. Kemudian ada tugas pergi ke tempat penyiaran, dan Yundu mengusulkan jika dirinya memiliki kenalan di salah satu stasiun TV di Seoul. Sesampai di sana, Bora dan Eunho sangat fokus dalam belajar. Di sisi lain, Yundu dan Hyunjin hanya ikut menemani mereka berdua. Di sini Eunho terus memandangi Bora, dirinya masih memendam perasaan suka kepada Bora. Hingga saat istirahat, Yundu mengobrol dengan Bora. Di sini Yundu mengatakan jika hari ini dirinya akan menyatakan perasaannya kepada Eunho. Yundu akan mengajak Eunho ke taman permain dan memohon Bora untuk membantunya. Di sini Bora terkejut karena tak siap jika sebenarnya dirinya memendam perasaannya sendiri dan tak ingin sahabatnya terluka. Hingga akhirnya mereka pergi ke taman permain bersama. Di sini Bora berusaha ceria demi sahabat agar dapat dekat dengan Eunho. Namun Yundu menyadari jika perhatian Eunho tertuju kepada Bora. Kemudian Bora memberikan waktu Yundu berduaan dengan Eunho. Di saat Bora bermain dengan Hyunjin, tiba-tiba Eunho datang dan ingin menemani Bora bermain. Karena sebelumnya Eunho meminta maaf kepada Yundu dan ingin menemui Bora. Kemudian Yundu Yeo sendiri akhirnya ditemani Hyunjin dan mereka berdua mengobrol. Di sini Yundu terkejut saat mengetahui sebuah fakta, yang dimana Bora dan Eunho saling menyukai. Di sisi lain Eunho mengobrol empat mata dengan Bora. Di sini Eunho mengatakan jika dirinya akan pergi lama ke luar negeri, ke tempat ayahnya. Dengan berat hati Eunho akan berpisah dengannya, dan Bora tak bisa berkata apapun. Malam harinya, Yundu dan Bora berjalan pulang bersama. Di sini Yundu hatinya sedih dan kecewa, karena sahabatnya menyembunyikan sesuatu darinya jika sebenarnya Bora menyukai Eunho, dan tak mengatakan kepadanya. Sontak Bora tak bisa menjelaskan dengan baik jika semua terjadi karena kesalahpahamannya. 나 진짜 뻔뻔하다 나보라. 다 너를 위해서 위해서. Kemudian Yundu baru mengetahui pesan Bora, yang dimana Bora sudah mengatakan jika Bora menyukai Eunho sewaktu Yundu masih di Amerika. Di sisi lain, Eunho ditelepon ayahnya untuk bersiap-siap berangkat, namun Eunho mengatakan akan berangkat terlambat. Keesokan harinya, Yundu bertemu dengan Eunho. Di sini, Yundu menyatakan perasaannya jika dirinya menyukai Eunho. Meskipun Yundu mengetahui jawabannya, dirinya lega untuk mengatakannya. Dirinya rela jika Eunho berpacaran dengan Bora. Sontak Eunho baru mengetahui jika sebenarnya Bora sangat menyukainya. Dan Bora berbohong karena menjaga perasaan Yundu. Di malam harinya, Bora mengetahui adik sakit dan satu keluarga akhirnya pergi ke rumah sakit. Di sisi lain, Eunho akan pergi ke rumah Bora untuk berkata jujur dan akan mengembalikan kaset yang dipinjamnya. Namun, sesampainya di sana,
Unho tak bertemu dengan Bora. Hingga Unho mengirim pesan suara kepada Bora jika dirinya akan pergi besok pagi dan ingin bertemu sebelum pergi. Dirinya akan menunggu di depan rumahnya. Sementara di rumah sakit, adik Bora berhasil diselamatkan. Namun, Bora yang sibuk merawat adiknya, dirinya tak melihat pesan dari Unho. Dan Unho masih menunggu kedatangan Bora. Namun sampai pagi, Unho tak bertemu dengan Bora. Hingga saat di sekolah Yundu, menunggu kedatangan Bora. Dan terlihat Yundu lemas, akhirnya pingsan. Sontak Bora langsung menggendongnya. Yang ternyata, Yundu berpura-pura agar Yundu dapat mengatakan sesuatu jika dirinya menyuruh Bora untuk pergi ke stasiun sebelum Unho benar-benar pergi selamanya. Dan sebelum Bora menyesal. Dan untuk Bora disuruh untuk berkata jujur jika Bora sangat mencintai Unho. Kemudian dirinya akan diantar Hyunjin. Hingga akhirnya Bora sempat bertemu dengan Unho. Dirinya langsung mengungkap perasaannya kepada Unho dan begitu sebaliknya. Momen perpisahan di antara mereka berakhir saling jujur dengan perasaan masing-masing. Jika mereka berdua saling mencintainya. Singkat cerita, mereka berpacaran LDR dengan saling mengirim pesan saat diadakan festival memutar video dari klub penyiaran. Hingga waktu beranjak di tahun 2000, semua orang merayakan tahun baru milenium dan mereka akan lulus dan akan masuk kuliah. Namun di saat itu juga, Unho tak pernah mengirim pesan lagi dan setiap hari Bora menunggu kabar dari Unho dan mengirim pesan suara, namun tak ada balasan juga. Seiring berjalannya waktu, Bora dan Yundu kuliah di fakultas yang sama, hingga dirinya dapat sedikit melupakan keberadaan Unho. Di saat itu, Bora bertemu seseorang untuk kencan buta. Namun, saat bertemu, Bora langsung menangis karena nama pria itu sama dengan Unho. Dan hal itu membuatnya teringat dan merindukan Unho. Kemudian, dirinya meluapkan perasaannya di telepon umum, jika dirinya sangat merindukannya. 20 tahun berlalu, Bora sudah bekerja menjadi seorang pengisi suara. Kemudian, dirinya mendapatkan telepon dari ayahnya, jika dirinya mendapatkan paket dari luar negeri. Kemudian, ayah mengirim sebuah foto, yang ternyata paket tersebut sebuah kaset film yang dipinjam oleh Unho. Hingga akhirnya dirinya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bora mengenang masa lalu, di waktu masa sekolah dulu. Kemudian dirinya melihat paket tersebut yang dikirim oleh Joseph, yang merupakan nama asing baginya. Kemudian dirinya melihat alamat pengirim dan sebuah undangan pameran seni media yang diadakan di museum seni. Hingga akhirnya Bora datang ke tempat tersebut. Di sana, Bora sangat terkejut saat melihat sebuah karya seni, yang dimana karya tersebut ditujukan untuk Unho sebagai penghormatan terakhirnya. Yang ternyata Unho sudah meninggal sejak tahun 2001. Kemudian Bora bertemu dengan Joseph, yang merupakan adik dari Unho. Di sini Joseph menjelaskan jika dirinya baru mengetahui peninggalan barang kakaknya, yaitu sebuah kaset dokumenter yang ditujukan kepada Bora. Dan diketahui Unho meninggal karena penyakit yang tak bisa disembuhkan. Dan acara pameran ini sebagai hadiah untuk penghormatan karya-karya kakaknya juga. Momen bahagia yang singkat saat bersama Bora dulu. Di sini Bora menangis karena baru mengetahui fakta yang sebenarnya. Hingga saat kembali pulang, Bora langsung melihat kaset rekaman yang dibuat Unho. Di sini, Bora mengenang kebahagiaan di saat masa-masa SMA. Dan Unho selalu merekam momen wajah Bora, menunjukkan betapa Unho mencintainya. Perasaan Bora bercampur aduk melihat rekaman tersebut. Dirinya tak bisa bertemu lagi dengan sosok Unho dan meninggalkan untuk selamanya, dan hanya dapat mengenang dari rekaman tersebut.